Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat Indonesia, berjumpa kembali di channel Pada video kali ini kita akan belajar tentang teks rekon, yaitu pelajaran kelas 9 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Cerita yang kalian tulis berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi. Ini termasuk salah satu jenis teks rekon. Jadi, teks rekon adalah teks yang berisi peristiwa atau pengalaman masa lalu yang berupa fakta atau kejadian nyata dengan tujuan memberi informasi atau hiburan. Teks rekon sendiri terdiri dari 3 jenis. 1. Rekon pribadi, yaitu rekon yang memuat peristiwa yang dialami secara langsung oleh si penulis, misalnya cerita perjalanan atau yang lainnya. Kedua, rekon faktual, yaitu cerita yang memuat kejadian yang bersifat faktual, misalnya laporan kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh seorang polisi, atau laporan percobaan atau eksperimen yang dibuat oleh seorang ilmuwan atau peneliti. Yang ketiga yaitu rekon imajinatif. Ini masuk ke dalam cerita fiktif yang ditulis secara rinci dan detail atau jelas. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks rekon juga memiliki struktur yang jelas. Struktur teks rekon terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Pada bagian orientasi dibuka dengan mengenalkan secara umum atau memberi gambaran secara umum cerita yang akan kita tulis. Sedangkan pada bagian urutan peristiwa, disinilah inti dari teks rekon, karena pada bagian ini peristiwa yang kita alami tersebut kita tulis secara rinci sesuai dengan urutan peristiwa. Yang terakhir bagian reorientasi, yaitu pembahasan ulang peristiwa disertai dengan komentar penulis. Bagian ini boleh ditiadakan, jadi terserah si penulis mau menggunakannya atau tidak. Pada teks yang ditulis oleh seorang penulis, kita sering menemukan kalimat, baik itu berupa kalimat fakta, opini, maupun asumsi. Kalian sudah tahu apa itu fakta, opini, dan asumsi? Untuk bisa membedakan mana kalimat fakta, opini, dan asumsi, perhatikan ciri-ciri berikut ini. Sebuah fakta akan ditandai dengan bahwa peristiwa itu benar-benar sedang atau telah terjadi. Kemudian fakta juga akan didukung oleh data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, data diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Tidak bisa kita mempercayai semua orang. Kemudian, data harus dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itulah bila hal-hal itu muncul dalam suatu kalimat atau dalam sebuah informasi, maka itu adalah informasi berupa fakta. Sedangkan opini memiliki ciri-ciri berupa pendapat atau hasil pemikiran seseorang. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat yang digunakan bersifat relatif atau tidak pasti. Tidak memiliki narasumber dan menggunakan kata-kata biasanya, kira-kira, kemungkinan, bisa jadi, dan yang sejenisnya. Sedangkan asumsi adalah pendapat yang muncul yang didasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Jadi didahului dengan fakta, baru orang bisa membuat sebuah asumsi. Sekarang coba temukan beberapa fakta yang terdapat pada teks ini.
Inilah fakta-fakta yang terdapat pada teks. Menginformasikan sebuah peristiwa yang telah terjadi, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dilaksanakannya di SMP Negeri 1 Pulau Sari. Waktunya pukul 8 sampai pukul 13. Tempatnya di ruang kelas fase D1A. Nah, semua ini menggambarkan itu adalah fakta. Ini adalah teks yang berisi opini. Teks ini tidak menginformasikan tentang peristiwa yang sudah terjadi, tidak juga tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Teks ini berisi pendapat seseorang terhadap sesuatu, yaitu berupa saran bagaimana sebaiknya pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda di sekolah. Yang terakhir ini adalah teks yang berisi asumsi. Asumsi adalah pendapat yang timbul berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam teks ini digambarkan bahwa fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak siswa yang mulai tidak disiplin. Lalu penulis berasumsi hal ini terjadi karena sebelumnya di masa pandemi siswa-siswa terlalu diberi kelonggaran atau dibiarkan banyak melanggar peraturan. Demikianlah penjelasan tentang teks rekon, fakta, opini, dan asumsi. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.